Pak. Ya, terima kasih Pak Dudaryanto. Sesuai dengan kemarin yang sudah saya sampaikan bahwa sebelum ke proses simulasi mengajar ada beberapa hal yang perlu saya gali dulu Pak, berkaitan dengan RPP dan nanti praktek pembelajaran. Yang pertama yang perlu saya ketahui adalah tujuan pembelajaran apa yang akan Pak Dudaryanto capai dan disampaikan kepada siswa. Ya, terima kasih. Dalam pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti, saya kebetulan menyampaikan materi wujud zat dan perubahannya. Nah, nanti dalam penyampaiannya saya mengharapkan atau tujuan dari apa yang saya sampaikan, yang pertama adalah peserta didik mampu membedakan macam-macam wujud zat. Ya, karena kan ada 3 wujud zat. Nah, kemudian nanti anak-anak diharapkan juga mampu untuk menjelaskan atau mengetahui tentang ciri-ciri dari 3 wujud zat dan bagaimana perubahannya dari ketiga wujud zat tadi. Nah, nanti kemudian di dalam pembelajarannya anak-anak juga akan mendemonstrasikan secara langsung bagaimana wujud zat itu bisa berubah. Dan nanti peserta didik bersama dengan saya tentunya akan menyimpulkan ya, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, berdasarkan apa yang ada anak-anak sudah kerjakan lewat demonstrasi, menyimpulkan tentang apa itu macam zat dan perubahannya. Dan yang terakhir tentunya diharapkan nanti dapat meningkatkan kemampuan siswa dalam mengenal wujud zat, perubahannya baik dari ciri-ciri zatnya maupun penyebab dari atau faktor apa saja yang mempengaruhi perubahan wujud. Itu Pak. Berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin dicapai pada saat nanti proses pembelajaran, begitu ya Pak? Iya, ada 4. Tentunya ketika kita akan mencapai tujuan pembelajaran tersebut, ada area pengembangan yang akan dicapai. Nah, area pengembangannya kira-kira apa itu Pak? Ya, terima kasih untuk strategi yang saya persiapkan dalam pembelajaran kali ini. Saya tentunya mempersiapkan dari perangkat pembelajaran atau modul ajar. Ya, yang pertama, kemudian saya juga menyiapkan alat peraga, media pembelajaran, kemudian LKPD karena nanti ada diskusi, ya. Kemudian yang berikutnya saya juga menyediakan atau akan melakukan ice breaking supaya anak fokus dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, saya akan menggunakan teknik stop di awal pembelajaran dengan tujuan mempersiapkan kesadaran penuh siswa untuk siap belajar. Dan kemudian yang keempat, saya akan membagi peserta didik menjadi beberapa kelompok, ya, karena nanti akan dilaksanakan demonstrasi dan diskusi. Kemudian yang kelima, saya akan menyiapkan dan membagikan LKPD pada tiap kelompok yang nanti akan dikerjakan oleh kelompok masing-masing. Dan nanti juga saya akan berkeliling ketika peserta didik sedang melakukan kerja kelompok, ya, barangkali ada hal-hal yang perlu penanganan khusus. Dan setelah itu, setelah selesai mereka berdiskusi, nanti ada tiap kelompok untuk maju ke depan untuk melakukan presentasi. Nah, setelah itu maka akan diambil kesimpulan dari hasil pembelajaran, dari hasil apa yang sudah materi yang saya sampaikan, dari apa yang peserta didik sudah lakukan, nanti akan diambil kesimpulan. Kesimpulannya diambil bersama dengan siswa. Berarti ada 8 ya Pak ya. Strategi yang persiapan dari mulai perangkat pembelajaran dan instrumennya, kemudian media, terus setelah itu ada SBP, ada teknik stop di awal, kemudian ada
pembagian kelompok, Pembagian kelompok, kemudian diskusi, kemudian ada demonstrasi, ya. Setelah itu ada presentasi, dan terakhir ada kesimpulan bersama. Menarik kesimpulan bersama. Itu sudah urut ya, sudah lengkap. Ya, insya Allah. Mudah-mudahan nanti ketika proses pembelajaran nanti bisa berlangsung dengan lancar sesuai apa yang strategi yang sudah Pak Nur siapkan. Ya, amin. Semoga bisa sesuai dengan strategi yang saya susun. Terima kasih Pak Nuryanto atas waktunya, dan mudah-mudahan segera kita masuk ke ruangan supaya kita mempersiapkan untuk proses pembelajaran. Ya, siap, insya Allah siap. Makasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan salah satu orang untuk memimpin berdoa. Ketua kelas atau siapa yang ingin memimpin berdoa, silahkan. Ketua kelas nggak datang? Oh ya, karena ketua kelas tidak datang, silakan perwakilan dari satu orang untuk memimpin berdoa. Ya silakan, ya boleh. Mbak Fira, silakan dipimpin dulu untuk berdoa. Ya, selamat pagi. Ya, sebelum kita ke pembelajaran, terlebih dahulu Pak Guru cek kehadiran dulu ya. Cek kehadiran dulu. Yang tidak masuk tadi siapa ya? Oh, ketua kelasnya nggak masuk. Ranu ya. Kemudian siapa lagi yang nggak masuk? Cuma Mas Ranu ya. Kenapa keterangannya Mas Ranu? Oh, sakit. Ya udah. Ya, kita doakan semoga teman kalian yang kebetulan ketua kelas kita hari ini tidak masuk karena sakit. Kita doakan semoga Mas Ranu cepat sembuh ya. Ya, untuk pembelajaran kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kita sampaikan pada pertemuan yang lalu. Masih ingat nggak? Pertemuan yang lalu itu kita membahas tentang apa? Tentang apa Mas Arka? Iya benar ya. Di pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang zat atau materi ya. Di pertemuan yang lalu kita membahas tentang zat atau materi. Masih ingat ya? Coba sedikit kita ingat lagi materi yang lalu tentang zat atau materi. Ada yang masih ingat nggak apa itu zat? Atau mungkin ciri dari zat apa ya? Apa Mbak Naza barusan ngacung? Iya benar ya. Jadi zat atau materi itu ya adalah sesuatu yang mempunyai ciri, diantaranya adalah punya massa dan dia menempati ruang. Dia punya massa dan punya ruang, itu adalah ciri dari zat atau materi ya. Oke, untuk berikutnya pada hari ini kita akan mempelajari tentang ada berapa sih ya wujud dari materi atau zat dan bagaimanakah zat atau materi tersebut bisa berubah. Sudah siap mengikuti pelajaran Pak Guru? Benar siap. Ya, supaya kita lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Masih ingat nggak bagaimana tepuk semangat? Gimana ya? Apa Pak Guru kasih contoh dulu? Gak usah ya, udah biasa ya. Ayo kita bareng-bareng tepuk semangat. Iya, adik-adik, anak-anak, Pak Guru semuanya sudah semangat dan siap untuk menerima pelajaran hari ini ya.
Dipersiapkan dulu alat tulis atau bukunya, silahkan. Disiapkan dulu ya. Hari ini kita masih melanjutkan materi IPA. Silahkan disiapkan buku tulisnya, buku paketnya, ditaruh di meja. Yuk silahkan disiapkan dulu. Setengah menit. Disiapkan dulu setengah menit. Yuk. Buka. Ya. Silakan kalian tulis di buku catatan kalian. Hari ini kita akan mempelajari tentang wujud zat dan perubahannya. Ditulis dulu judulnya ya. Judulnya adalah wujud zat dan perubahannya. Nih, ya. Ditulis. Sat-set ya. Sudah kelas 5, begitu Pak gurunya nulis di depan, silakan langsung ditulis di buku ya. Kalau cek bahasa sekarang mah harus gercep. Tahu gercep nggak? Gerak cepat. Jangan sampai kita cileren ya, ketinggalan. Kita harus gercep. Sat-set gitu ya. Sudah ini ditulis? Belum. Ya, nulis segini mah ya, kalau gercep mah berapa detik? 10 detik ya. Coba dari materi ini nanti Pak Guru harapkan kalian nanti bisa mengetahui ada berapa sih ya berdasarkan wujudnya zat atau materi itu, kemudian cirinya bagaimana, kemudian bagaimana zat-zat tadi bisa berubah. Ya, kalian sudah tahu ada berapa wujud zat? Sudah apa belum ya? Belum. Oh, ada yang sudah. Ya, biar kita paham lagi tentang materi kita. Pak Guru di sini sudah menyiapkan. Ini ada apa ya? Ada gelas. Kemudian ini ada gayung isinya air. Kemudian ada balon. Kemudian ini ada spidol. Pak Guru minta 3 orang untuk maju ke depan gantian. Ya. Yuk, siapa yang mau maju? Pertama, Cung. Yuk, kelas 5 harus pemberani. Anak-anak Pak Guru harus jadi anak yang berani. Ayo. Cung, tadi. Ya, Mas Arka, boleh. Kasih tepuk tangan dong buat Mas Arka. Ya, sini Mas. Sebelah sini Mas. Mas Arka, coba ini ada apa ya namanya ya? Balon. Coba tiup balon ini. Yang gede ya. Madep ke sana Mas biar kelihatan temennya. Kelihatan gantengnya ya. Ya, yang gede. Terus. Terus. Ya. Biar perutnya langsing. Ya. Udah? Udah Mas? Takutnya meleduk. Bisa diikat nggak? Bisa? Ya. Apa harus dibantu Pak Guru? Sini Pak Guru bantu. Basuh gini. Kesangan. Mas Arka sudah niup balon. Tadi balonnya kempes ya. Sekarang jadi gede ya. Ya. Yang kedua, silakan Mas duduk lagi. Terima kasih buat Mas Arka. Yang kedua, silakan yang mau maju. Mas Wildan, boleh sini Mas. Sini Mas Wildan. Tepuk tangan buat Mas Wildan. Mas Wildan, ya, bagiannya ini saja Mas Wildan. Ya, coba dipegang Mas. Ada pesana. Coba Mas Wildan ditekan-tekan. Gimana rasanya? Sudah dirasakan? Udah? Paham ya? Yang di belakang juga boleh ya. Silakan dipejet itu, ditekan pulpennya, coba ditekan. Udah ditekan? Ya, biar bisa merasakan. Karena kurang lebihnya spidol ini ya dengan pulpen kamu nggak jauh beda ya. Ya, silakan Mas. Tepuk tangan buat Mas Wildan. Ya. Berikutnya 1 orang lagi, siapa yang mau maju? Yuk. Harus berani.
Ayo. Lulu, Mbak Lulu. Mbak Ai. Ayo, tepuk tangan buat Mbak Ai. Ayo. Ya, silakan Mbak Ai, ini ya, airnya Mbak Ai tuangkan ke gelas ini, ya. Pak Guru yang pegang gelasnya, Ai yang menuangkan, memasukkan air ke dalam gelas, ya. Sekarang, ya, Pak Guru pengen bertanya pada kalian semua, ya. Ini tadi yang pertama kali ditiup, yang dilakukan oleh Mas Arka. Mas Arka tadi meniup balon. Ya enggak, Mas? Tadi balonnya kayak gini ya. Ya enggak? Setelah ditiup, balonnya jadi gimana ini? Jadi membesar. Kira-kira kenapa ini jadi membesar ya? Kenapa ini bisa jadi membesar? Karena kenapa ini bisa membesar? Apa Mas Arka? Kenapa? Kenapa balon ini kok bisa membesar? Vira gimana? Kenapa? Karena ada udaranya. Oh, karena ada udaranya yang masuk ke dalam balon. Ya. Udara ya, ingat-ingat yang masuk ke dalam balon ini adalah udara. Kemudian tadi Mas Wildan juga sudah menekan ini. Ya. Ini tadi ketika dipencet gimana? Tadi adik-adik juga yang di belakang sudah menekan ya. Ini ketika ditekan gimana? Keras ya. Bentuknya terus jadi gepeng apa enggak tadi ya? Enggak ya. Enggak ya, bentuknya tetap gitu ya. Terus tadi Mbak sahanya kode Mbak Ai menuangkan air ke gelas. Kalau kita amati, coba dilihat nih. Air yang di gelas ini bentuknya menyerupai gelas apa menyerupai siwurna? Hah? Menyerupai siwurna apa menyerupai gelasnya? Menyerupai gelasnya, gitu ya. Nah, supaya lebih paham, ada berapa sih ya wujud dari zat atau materi? Sudah paham apa belum sekarang ada berapa wujudnya? Hah? Ada berapa wujudnya? 3. Apa Mas Nizar? Wujud zat pertama wujudnya balon. Hah? Gas. Kenapa gas, Mas? Oh, jerona aya anginan. Berarti angin itu gas. Ya, Pak Guru simpen dulu jawabannya ya. Nanti kita lihat jawaban Mas Nizar bener apa enggak. Yang kedua, ini tadi nih. Speedo. Ini termasuk apa ini wujudnya ini? Ya wujudnya naon? Ya wujudnya naon? Teas tamu yuk. Teas. Teas sih bahasa Indonesianya apa ya, Lok? Keras. Keras itu karena apa ya? Karena apa keras? Padat. Sesuatu yang padat kalau ditekan terasa keras gitu ya. Kemudian tadi yang ini ada air masuk ke sini. Ini airnya termasuk wujudnya apa? Wujudnya apa? Cair. Nah, jawaban tadi apakah sudah benar apa belum benar? Pak Guru punya tayangan. Ya, biasanya kalian senang kalau ada tayangan-tayangan ya. Mau Pak Guru tayangkan? Kali ini bukan menayangkan film ya, tapi menayangkan tentang wujud zat. Nah, dan perubahannya. Wujud benda dibedakan menjadi 3, yaitu benda padat,
benda cair, dan benda gas. Kita mulai dari yang pertama adalah benda padat. Ciri-ciri benda padat antara lain sebagai berikut. Yang pertama, bentuk dan volumenya tetap. Yang kedua, menempati ruang dan memiliki berat. Yang ketiga, dapat diubah dengan cara tertentu. Contoh benda padat antara lain batu, kayu, batu, Kalian tutupnya. Tuh kalau anak bahasa santonya. Wujud benda yang kedua adalah benda cair. Ciri-ciri benda cair adalah bentuknya berubah-ubah sesuai dengan tempatnya, tetapi volumenya tetap. Permukaannya selalu datar dan menempati ruang. Dapat meresap melalui celah-celah kecil. Disimak ya. Memiliki berat. Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang lebih rendah. Menekan ke segala arah dan dapat melarutkan berbagai zat. Contoh benda cair antara lain air, minyak goreng. Ciri-ciri benda gas antara lain bentuk dan volumenya berubah-ubah sesuai dengan bentuk dan volume tempatnya. Memberikan tekanan ke segala arah, dapat dimampatkan dan memiliki berat. Secara umum tidak dapat dilihat langsung oleh mata. Contoh benda gas antara lain asap, udara, dan gas bumi. Contohnya adalah peristiwa mengarahnya es batu di ruangan terbuka atau mengarahnya lilin jika terkena api. Yang kedua, membeku. Membeku adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi padat. Contohnya adalah membekunya air jika dimasukkan ke dalam lemari pendingin. Yang ketiga, menguap. Menguap adalah perubahan wujud benda dari cair menjadi gas. Contohnya adalah menguapnya air ketika dipanaskan sampai mencapai titik didihnya. Yang keempat, mengembun. Mengembun adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi cair. Contohnya bintik-bintik air di bagian atas tutup gelas ketika suhu air telah menjadi dingin, atau udara pagi yang berubah menjadi butiran embun di atas dedaunan. Yang kelima, menyublim. Menyublim adalah perubahan benda dari padat menjadi gas. Contohnya, kapur atau kapur baru yang diletakkan di lemari pakaian semakin lama akan semakin habis karena berubah menjadi gas. Yang keenam adalah terdeposisi. Adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Contohnya. Ya, coba. Tadi sudah ditayangkan tentang video, ada 2 videonya ya. Ya enggak? Yang pertama adalah video tentang wujud zat. Coba kalau kalian sudah paham ada berapa wujud zat? Ada 3. Coba, 1 apa? Wujud padat. Yang kedua, cair. Yang ketiga, gas. Pinter ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Sip. Kemudian, ketiga wujud zat tadi punya ciri. Hafal enggak cirinya? Siapa yang hafal dari ciri yang wujudnya padat, cair, gas? Cung. Senang paham. Katanya udah paham. Coba Pak. Dimulai dari yang padat, wujudnya padat. Coba siapa yang mau angkat jari? Kasih hadiah sama Pak Guru. Yuk. 1 saja, 1 ya. 1 saja ciri dari zat padat. Mas Fakih, ya, tepuk tangan dulu dong biar semangat jawabnya.
Ya, gimana Mas Fakih? Wujudnya tetap. Benar tadi kalau zat padat salah satu cirinya wujudnya tetap? Benar, sip ya. Ada lagi yang kedua, apa ciri dari wujud zat padat? Namanya tadi, ya Mas, apanya? Volumenya tetap. Berapa salah? Benar ya? Jos. Ya, 2 saja udah cukup ya. Sekarang yang cirinya zat yang wujudnya cair. Tadi kalau yang padat berarti tadi contohnya ini ya Mas ya. Ya enggak? Nah, sekarang yang cair berarti nih. Kalau yang cair berarti contohnya air. Apa cirinya? Ciri dari zat cair, Cung. Cung. Ciri zat cair 2 orang. Nah, Mas Anggar, gimana Mas? Boleh? Volumenya apakah bentuknya? Bentuknya ya, bentuknya menyesuaikan tempatnya. Kalau volumenya rubah enggak? Volumenya rubah apa enggak tadi seperti yang sudah disampaikan? Tetap, volumenya tetap. Tepuk tangan buat Mas Anggar. Satu lagi cirinya zat cair tadi. Apa tadi yang zat cair banyak banget ya? Ada berapa ciri tadi ya? Kurang lebih ada 7 apa ya tadi ya? Sebutkan dua saja berarti satu lagi. Apa ya? Nah tadinya Mas Arka apa ya? Nah eta siga ieu geuning siga selang apa? Air terjun. Tadi ada gambar air terjun ya. Air terjun itu berarti ngalirnya dari atas ke bawah, bukan dari bawah ke atas. Oh bukan ya. Berarti ciri zat cair adalah mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pernah mengalami enggak ada zat cair ngalir di teo kaluhur? Mau ayahnya enggak ada ya. Di alamnya kalau tanpa alat itu enggak akan bisa yang namanya zat cair itu ngalir dari atas dari bawah ke atas. Kemudian yang ketiga. Yang ketiga adalah wujud gas. Gas. Seperti ini tadi ya. Tadi di balon ini ditiup oleh Mas Arka ya. Arka, ini yang masuk ke balon gas. Coba, tadi ada salah satu ciri yang bisa kita amati di sini. Apa ya ciri zat gas? Apa ya tadi ya? Apa? Biasanya zat gas itu tidak bisa dilihat. Tapi ada enggak ya gas yang bisa dilihat? Apa? Ada asap. Terus apa lagi? Apa? Kalau kentut termasuk apa itu? Gas. Kelihatan enggak? Enggak ya? Enggak kelihatan ya. Nah, jadi berarti anak-anak Pak Guru ini sudah memahami ya. Paham ya? Tapi kalian mempraktekkan ya tentang bagaimana zat-zat tadi bisa berubah wujud. Tadi ada berapa ya? Ada berapa perubahan wujud? Ada 6. Masih ingat? Ingat, kita simpan dulu ya jawabannya ya. Kita praktekkan ya. Kita praktekkan, kalian dibagi menjadi 4 kelompok saja. Kelompok ini saja satu baris. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, coba. Nanti Pak Guru akan memberi kalian tiap kelompoknya 1 buah lilin. Ini namanya lilin ya. Lilin ya. Nih, kelompok 1. Di tengah baiknya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Nah, Pak Guru juga
sediakan lembar kerja ya. Nanti Pak Guru jelaskan cara kalian mengerjakannya. Ini. Nah. Pak Guru kasihkan lagi satu biar dibaca tuh. Ya. Ya. Ya, itu yang sudah Pak Guru berikan ke 4 kelompok, ada lilin dan korek api. Ya. Ada lilin dan korek api. Karena kita prakteknya pakai api, Pak Guru mohon untuk kalian berhati-hati ya. Karena kita akan percobaannya dengan menggunakan api. Silakan ya, kalian baca dulu, di situ ada proyeknya ya, ada proyeknya. Pak Guru pinjam dulu satu. Nah, proyeknya adalah kita akan mencari salah satu perubahan wujud benda dengan cara praktik secara langsung. Coba. Yang gambar yang bawah nih, yang bawah. Coba kalian baca, kita simak ya. Pak Guru baca, kalian simak. Perhatikan wujud lilin yang ada di depan kamu. Wujudnya dulu, dilihat wujudnya. Eta lilin aja lo. Itu termasuk zat cair, padat, atau gas? Nah, ya, pahamnya? Nah, nanti selanjutnya kalian ikuti langkah-langkah yang di sini, ya. Setelah diamati, ikuti langkah-langkah di sini, termasuk nanti kalian nyalakan itu lilinnya, diamati, kemudian di belakangnya dijawab, ada pertanyaan. Paham? Ya, kalau sudah dijawab, nanti kalian tiap kelompok maju menjelaskan ke depan. Siap? Siap. Oke? Siap? Siapnya? Dah, silakan. Waktunya hanya 10 menit dimulai dari sekarang. Ya, salah satu ada yang menulis, yang lainnya berpikir cari jawaban. Ya. Jawabannya adalah hasil dari kalian mengamati, ya. Hasil dari mengamati. Yes, sok dikerjakan. Sudah? Coba lilinnya itu ya. Lilinnya diamati. Ya, sesuai petunjuk ya. Tadi kan lilinnya sebelum dinyalakan diamati. Setelah dinyalakan juga diamati. Kemudian dimatikan kan tadi petunjuknya. Yang terakhir lilinnya dimatikan, ditiup. Kalau sudah diamati ketika menyala. Udah? Waktunya selesai. Lilin ditiup. Nah, hati-hati. Yang di depan kalian adalah benda yang panas, benda yang berbahaya. Ya, kalau dibuat mainan akan membahayakan. Sudah? Ya, waktunya habis. Silakan kembali ke tempat duduk. Balik deh, Mas. Neng, balik deh, Neng. Balik deh ke tempat duduk. Dan presentasi ke depan, kita ice breaking dulu. Ya, biar tangannya fresh, pikirannya juga fresh. Ya, siap ya? Berdiri dulu, berdiri. Ikuti gerakan yang ada di depan. Ayo berdiri.
Ayo. Ayo yang perempuan, goyang. Fresh sudah seger ya. Ya, silahkan mau kelompok berapa dulu? Kelompok 1, 2, 3, 4. Oh, Mas Fakih, silakan. Tepuk tangan kelompok 4. Hati-hati ada kabel ya. Keperod. Yang keras bacaannya. Yang di belakang mendengarkan. Nih, yang di belakang mendengarkan. Yuk. Ya. Ya, baiklah anak-anakku sekalian, ya jadi dari awal sampai kalian mempraktekkan mengenai wujud zat sampai perubahannya. Sekarang kita simpulkan apa yang kita pelajari atau yang dapat kita ambil dari materi yang kita laksanakan hari ini, ya. Coba ya. Tolong untuk didengarkan ya. Tadi tujuan kita mempelajari yang pertama adalah kalian harus tahu bahwa wujud zat itu terbagi menjadi berapa? 3. Apa saja? Padat, cair, gas. Yang wujudnya padat, cair, dan gas masing-masing punya ciri. Ciri-cirinya kalian sudah paham ya? Paham? Paham. Kemudian zat-zat tadi bisa mengalami perubahan wujud. Ada berapa perubahan wujud? 6. Paham ya apa saja? Paham. Paham apa enggak? Ya. Kalau sudah paham, terakhir Pak Guru akan minta evaluasi ya. Apakah kalian benar-benar paham atau tidak apa yang Pak Guru sampaikan, apa yang kalian kerjakan, apakah memang sudah paham? Kalian mengerjakan soal ya. 1 orang 1. Ya, 1 orang 1. Bagi ya. Kertasnya udah pas ini, pas banget kertasnya. Pas teman, mau bisa minta deui, kade soek. Pas banget. Ya, dikerjakan 5 menit. Silakan dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Sini. Sudah? Ya, terima kasih. Hari ini kalian luar biasa. Bagaimana pembelajaran kali ini? Senang apa senang? Kira-kira kalau Pak Guru kasih kode, kalian pilih yang mana? Apa yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, berarti pelajaran kita kali ini senang ya? Ya, pelajaran kali ini ternyata menyenangkan. IPA adalah pelajaran yang menyenangkan. Banyak prakteknya, jadi kita tahu banyak pengalaman. Jadi pengalaman langsung, kalian bisa menyaksikan langsung, gitu ya. Nah, itu saja ya untuk pertemuan kali ini.
Untuk minggu depan kalian pelajari lagi materi yang berikutnya ya. Pak Guru ucapkan terima kasih. Pak Guru akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, udah selesai. Baik Pak Nur Hidayanto, Bapak kemarin sudah melaksanakan kegiatan proses simulasi mengajar di kelas 5 ya Pak ya. Ya, Pak. Saya sudah melihat di belakang. Nah, alhamdulillah dari pelaksanaan kegiatan simulasi yang Bapak lakukan sudah berjalan dengan baik, dengan lancar, dan kemudian sudah menggunakan proses pembelajaran yang berdiferensiasi. Namun demikian, saya beberapa hal yang perlu saya konfirmasikan ke Bapak lagi berkaitan dengan hal tersebut. Yang pertama adalah tujuannya kemarin kita pembelajaran itu masih ingat Pak apa tujuannya? Kira-kira Tujuan dari yang kemarin kegiatan belajar diantaranya adalah untuk merefleksikan kegiatan observasi. Kemudian yang kedua Pak, dalam proses kemarin Bapak melakukan simulasi atau melakukan proses pembelajaran, kira-kira ada masalah yang Bapak temukan atau tidak? Untuk kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah saya lakukan, ada beberapa masalah yang saya temui ya. Kebetulan kemarin kan untuk pembelajarannya kan menggunakan alat ya, alat pembelajaran. Nah, pada waktu itu saya hanya menggunakan alat-alat yang tersedia saja ala kadarnya. Kira-kira agar lebih maksimal mungkin Bapak bisa melakukan kira-kira bagaimana? Ya, supaya lebih maksimal ke depannya ini ya, kalau lihat saya sih pengennya sekolahan itu menyediakan alat terutama yang berkaitan dengan proses pembelajaran yang kaitannya dengan praktek Pak. Iya, karena terus terang kalau berdasarkan kemarin itu sepertinya anak lebih tertarik kalau mereka turun langsung memperoleh mendapatkan pengetahuan secara langsung berdasarkan apa yang mereka lakukan dengan cara praktek gitu. Sepertinya akan lebih mudah dipahami. Jadi kalau peralatannya ada, maka anak lebih mudah memahami ya. Iya. Dan itu berarti permohonan dipersiapkan oleh sekolahan juga. Iya, oleh sekolahan. Kira-kira berkaitan dengan permohonan tadi ya Pak ya. Iya. Kira-kira yang mau Bapak konsultasikan ke siapa? Ya, tentunya saya akan konsultasi dengan, dalam hal ini kan kita punya pimpinannya dengan kepala sekolah gitu, supaya kita bagaimana ke depannya supaya sekolah ini dalam kegiatan pembelajaran dari segi sarpras bisa mendukung. Ya, saya akan mengusulkan ke depannya itu supaya dari alat-alat sarpras yang mendukung pembelajaran untuk diadakan. Terima kasih berarti Pak, ini sudah ada ini ya. Nah, kemudian yang selanjutnya ini berkaitan dengan mengajar urutan dari pembelajaran dari awal sampai akhir sudah runtut belum Pak? Kalau menurut saya sudah runtut ya, tapi kemarin saya kayaknya ada yang terlupakan itu ya. Tadi yang terlupakan bagian di akhir itu ya. Jadi saya waktu selesai ngajar itu saya kepikiran gitu ya. Setelah anak praktek itu saya tidak membahas kayaknya itu. Oh gitu. Ya, jadi saya langsung begitu anak selesai praktek langsung mengambil kesimpulan dengan anak-anak gitu.
Jadi prakteknya itu nggak dibahas gitu. Kegiatan Iya ada yang terlewat. Jadi, Kalau yang lain mah kayaknya sudah sesuai dengan modul urutannya. mungkin Bapak bisa membuat solusi untuk ke depannya. Solusi dari yang tadi yang kelupaan gitu ya. Ya mungkin harus dipersiapkan dari jauh hari lah itu dari terutama dari skenario pembelajarannya dari modul ajarnya harus lebih disiapkan, dipelajari, dan itu apa ya, intinya persiapannya lebih lah, terutama membaca skenario pembelajarannya gitu. Sehingga tidak sampai terlupa gitu. Sampai lupa ya. Iya. Apa mungkin faktor usia mungkin Pak. Oh gitu ya. Ya ini kalau udah botak. Ya, terima kasih Pak Nurdayanto. Alhamdulillah kemarin sudah melaksanakan dan tadi kekurangan dan disampaikan. Kalau kelebihannya bagaimana? Menurut Bapak? Kalau kelebihan sih ya berdasarkan yang saya lihat, anak-anak itu sudah antusias dengan skenario pembelajaran yang saya sajikan gitu. Mereka aktif mengikuti dan merasa nyaman gitu ya. Dan anak-anak juga turut aktif. Buktinya ketika mereka disuruh menjawab, mau menjawab. Ketika ditanyakan kelompok mana yang mau maju duluan, buktinya nggak usah ditunjuk, anak-anak sudah antusias ingin maju duluan gitu. Bagus sekali Pak. Pengelolaan kelasnya alhamdulillah sudah bagus, keaktifan siswanya juga sudah bagus, kelebihannya sudah bagus ya Pak ya. Kemudian kekurangannya daripada peralatan pembelajaran, dan mudah-mudahan bisa dipenuhi oleh sekolah. Tadi Bapak sudah akan mengajukan ke sekolah, lalu koordinasi dengan kepala sekolah